Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berada di tempat ini. Ada pepatah yang mengatakan, takkan indah sebuah pertemuan tanpa adanya perkenalan. Untuk itu, perkenalkan nama saya Muhammad Ansar selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan rekan saya Usfiani, saya Nuryanti, saya Asisa Aurelia, saya Asinda. Kami merupakan perwakilan daripada kelompok 4 yang akan menjelaskan materi tentang teori penciptaan khusus, teori evolusi kimia, teori kromosoa, dan teori evolusi manusia. Nah, yang pertama, teori penciptaan khusus. Teori ini mulai berkembang sampai dengan abad ke-18. Teori ini beranggapan bahwasanya semua makhluk hidup atau organisme yang hidup di dunia merupakan salah satu diciptakan oleh salah satu kekuatan gaib yang merupakan suatu hal yang bertanggung jawab atas jalannya dunia. Teori penciptaan khusus adalah pandangan dalam bidang keilmuan yang mengusulkan bahwa keberadaan dan keberagaman makhluk hidup di bumi dapat dijelaskan oleh tindakan penciptaan ilahi atau supranatural, bukan melalui evolusi alamiah yang dijelaskan oleh teori evolusi. Teori penciptaan khusus berpendapat bahwa makhluk hidup diciptakan dalam bentuk yang sekarang oleh suatu entitas ilahi seperti Tuhan. Untuk materi lebih lanjut saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya jenis-jenis teori penciptaan khusus. Yang pertama penciptaanisme biblis, yang kedua desain inteleksia, yang ketiga teori penciptaan sekolah, yang keempat konsep kreativitas kosmik, yang kelima penciptaan oleh entitas ekstraterestrial, yang keenam penciptaanisme ilmiah. Berikut adalah contoh. Salah satu contoh teori penciptaan khusus yang terkenal adalah penciptaanisme dalam agama Kristen fundamentalis. Penciptaanisme mengajarkan bahwa bumi dan semua bentuk kehidupan di dalamnya diciptakan secara langsung oleh Tuhan, seperti yang terdapat dalam kitab Kejadian di Alkitab. Penciptaanisme menolak teori evolusi Darwinian dan meyakini bahwa spesies-spesies diciptakan dalam bentuknya yang final dan tidak mengalami perubahan sejak penciptaan pertama kali. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, untuk materi daripada teori evolusi kimia akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, jadi selanjutnya adalah teori evolusi kimia, di mana teori evolusi kimia menyatakan bahwa kehidupan muncul secara alami dan benda tidak secara tiba-tiba, melainkan secara bertahap dan dari pembangunan struktur organik kompleks. Dari molekul organik yang lebih sederhana, teori evolusi atau teori abiogenesis telah dikemukakan oleh banyak ilmuwan dan peneliti dalam berbagai bidang ilmu, termasuk kimia, biologi, dan astronomi. Sejumlah ilmuwan termuka yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori ini antara lain ada Stanley Miller dan Halor Urey pada tahun 1953, Alexander Oparin, ilmuwan Rusia, pada tahun 1924, J.B.S. Haldane, ilmuwan Inggris, yang pada tahun 1929, Sidney Fox, ilmuwan Amerika, dan terakhir Leslie Orgel, ahli kimia biologis. Nah, di mana jenis-jenis dari teori evolusi kimia adalah teori abiogenesis, teori hipotesis Oparin-Haldane, teori metabolisme, teori dunia cair, teori reproduksi mandiri, dan teori seleksi kimia. Adapun contohnya yaitu salah satu contoh dari teori evolusi kimia ini adalah abiogenesis yang menjelaskan bahwa kehidupan mungkin muncul dari bahan kimia sederhana dari bumi. Yang di bumi awal, teori ini berpendapat bahwa kondisi di bumi awal seperti atmosfer kayak gas-gas yang hidrogen, metana, dan uap air, serta energi eksternal seperti petir, radiasi, ultraviolet, dan panas geotermal menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk terbentuknya molekul organik. Nah, ini adalah suatu gambar dari teori evolusi kimia, di mana ini adalah molekul-molekul yang dimaksud bahwa manusia itu atau bumi dan makhluk yang ada di bumi ini terbentuk dari gas-gas
gas-gas seperti hidrogen, metana, amonia, dan uap air. Nah, pada gambar ini ada oksigen serta ada beberapa contoh di dalamnya yang menjelaskan bahwa teori evolusi kimia ini benar-benar dijelaskan untuk pembuatan awal atau makhluk bumi seperti energi eksternal, contohnya petir, radiasi ultraviolet, dan panas geometer yang ada di contoh seperti berikut. Nah, setelah itu saya berikan ke moderator. Untuk materi daripada teori kromosom akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya saya persilakan. Baik, selanjutnya teori kromosom. Teori kromosom atau teori kromosom Newton yang dikemukakan oleh peneliti Stephen Jay Gould dan Niels Ehlers pada tahun 1977. Teori ini menyatakan bahwa evolusi manusia melibatkan proses neogenis, yaitu reproduksi ciri-ciri anak atau ciri-ciri yang biasanya muncul pada tahap perkembangan anak-anak pada individu dewasa. Menurut teori ini, spesies manusia berevolusi melalui retensi ciri-ciri neogenik yang terjadi pada tahap perkembangan dewasa. Contohnya adalah perpanjangan periode pertumbuhan otak, ukuran tubuh yang lebih kecil, dan karakteristik wajah yang lebih mirip dengan anak-anak. Proses ini diyakini terjadi karena adanya tekanan seleksi alamiah yang mengarah pada keuntungan adaptif dalam lingkungan tertentu. Baik, selanjutnya jenis-jenis. Berikut adalah beberapa jenis teori kromosom atau kromosom yang disignifikan. 1. Teori kromosom. 2. Teori kromosom sintesis. 3. Teori kromosom evolusi. 4. Teori kromosom seks. 5. Teori kromosom determinasi jenis kelamin. 6. Teori kromosom dalam kanker. Contoh. Salah satu contoh teori yang berkaitan dengan peran kromosom dalam evolusi adalah teori rearrangement kromosom yang menyatakan bahwa perubahan struktural dalam kromosom seperti inversi, translokasi, dan duplikasi dapat memainkan peran penting dalam evolusi spesies. Contoh dari teori ini adalah teori bahwa perubahan kromosom seperti inversi dapat menyebabkan isolasi reproduktif antara populasi yang berbeda yang kemudian dapat memicu spesiasi. Translokasi kromosom juga dapat menyebabkan evolusi cepat dan memungkinkan pergeseran gen dari satu kromosom ke kromosom lainnya yang dapat menyebabkan perubahan fenotip yang signifikan. Selanjutnya saya berikan kemudian. Oke, untuk teori evolusi manusia akan dijelaskan oleh rekan saya. Padanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori evolusi manusia. Teori evolusi manusia mengacu pada konsep bahwa manusia berevolusi dari nenek moyang primata yang lebih primitif melalui proses evolusi alamiah. Teori evolusi utama yang dikenal sebagai teori evolusi oleh seleksi alamiah yang dikembangkan oleh Charles Darwin pada abad ke-19 menjelaskan bahwa spesies berevolusi melalui seleksi alamiah yang memungkinkan individu dengan fitur-fitur yang lebih sesuai dengan lingkungan mereka memiliki keunggulan dalam bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam kasus manusia, evolusi melibatkan berbagai perubahan fisik, perilaku, dan kognitif yang terjadi selama jutaan tahun. Adapun jenis-jenis, terdapat beberapa jenis teori evolusi manusia yang telah diajukan oleh para ilmuwan untuk menjelaskan asal-usul dan perkembangan manusia. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, teori evolusi Darwinis. Kedua, evolusi kultural. Ketiga, teori seleksi seksual. Keempat, teori out of Africa. Kelima, teori evolusi sosioekologis. Keenam, teori pengembangan fosil. Ketujuh, teori evolusi dengan lingkungan.
Contoh, salah satu contoh teori evolusi manusia yang terkenal adalah teori evolusi oleh seleksi alamiah yang dikembangkan oleh Charles Darwin pada abad ke-19. Teori ini menyatakan bahwa manusia seperti spesies lainnya berevolusi dari nenek moyang yang lebih primitif melalui proses evolusi alamiah yang melibatkan seleksi alamiah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan daripada materi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Pertanyaan saya itu, bagaimana teori seleksi seksual yang diajukan oleh Charles Darwin? Baik, itulah tadi pertanyaan daripada Nurul Satriasari. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, untuk pertanyaan daripada teman kita akan dijawab oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Satriasari, yaitu teori pengembangan teori seleksi seksual, yaitu teori ini diajukan oleh Charles Darwin dan menjelaskan bagaimana seleksi seksual memainkan peran dalam evolusi karakteristik yang tidak secara langsung meningkatkan kelangsungan hidup individu, tetapi meningkatkan keberhasilan reproduksi mereka yang mempengaruhi seleksi pasangan. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Nurul Satriasari, apakah ada tanggapan? Tidak ada, jawabannya diterima. Baik, sebelumnya saya berterima kasih. Tak disangka kita sudah sampai pada penghujung acara, yang dimana kita sudah mempelajari beberapa materi tadi. Untuk pembacaan kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya. Padanya saya persilahkan. Di sini saya membacakan kesimpulan. Meskipun teori-teori tersebut berasal dari konteks yang berbeda, mereka semua mencoba menjelaskan asal-usul dan perkembangan hidup di bumi dengan pendekatan yang berbeda pula, baik itu melalui penciptaan ilahi, proses kimia, maupun evolusi biologis. Setiap teori memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan asal-usul dan perkembangan kehidupan di bumi, serta mendasarkan diri pada konteks dan disiplin ilmu yang berbeda pula. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi daripada kelompok kami. Jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.